Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ajaran. Selamat sore teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Oke, setelah kemarin kita sharing masalah persiapan KPPS, selanjutnya hari ini saya akan mencoba sharing pelaksanaan pemungutan suara. Pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan alur proses pemungutan suara. Persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. Selanjutnya, KPPS memeriksa TPS peralatan dan perlengkapan lainnya. KPPS menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS. KPPS memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota pada papan pengumuman di TPS. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu DPT dan DPTB. DPT itu adalah daftar pemilih tetap yang sudah didata pada waktu Pantarlih. Sedangkan apa itu DPTB? DPTB itu adalah daftar pemilih tambahan. Artinya seseorang yang telah tercatat sebagai warga negara yang memiliki hak mencoblos, namanya juga masuk dalam daftar pemilih tetap, namun warga tersebut berkeinginan pindah tempat pemungutan. Misalnya, calon terdaftar di RW 9. Selanjutnya karena dia mau ikut mencoblos di rumah orang tuanya di RW 1, maka kemarin harus melaporkan diri ke panitia PPS kelurahan minta pindah coblos. Itu nanti akan masuk ke daftar pilih tambahan. Selanjutnya KPPS memeriksa dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima mandat saksi, surat mandat dari saksi. Selanjutnya KPPS memberikan salinan DPT, salinan DPTB kepada saksi dan pengawas TPS. Pelaksanaan rapat pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pada pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Apabila belum ada saksi pengawas, belum ada saksi dan pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi pengawas TPS telah hadir. Apabila hingga jam 7.30 waktu setempat, saksi pengawas TPS atau pemilih yang belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara dan memeriksa kelengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Selanjutnya Ketua KPPS memperlihatkan kotak kosong, kotak yang sudah kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS serta menggembok kotak suara tersebut. Jadi setelah kotak suara dibuka, kertas suara dihitung,
Ketua KPPS memperlihatkan kotak yang tadi dibuka dalam kondisi kosong kepada pengawas, pemilih, dan saksi. Selanjutnya kotaknya digembok kembali. Selanjutnya KPPS mempersilahkan pemilih yang sudah datang untuk mendaftar ke anggota KPPS, dan KPPS mendahulukan pemilih yang lansia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Selanjutnya, Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. Ketua KPPS menerima model C pemberitahuan KPU, kemudian memeriksa jari tangan pemilih. Selanjutnya, meminta pemilih untuk memperlihatkan EKTP dan menandatangani formulir C daftar hadir KPU. Jadi, begitu pemilih datang, langsung menuju ke KPPS 45, didata, dicocokkan NIK-nya, KTP-nya, dan dicek jari-jarinya apakah sudah pernah memilih atau belum. Kalau udah ada tinta, jarinya ada tanda tinta, berarti dia kemungkinan sudah memilih. Selanjutnya pemilih menerima surat suara serta dengan hak pilihnya dan memeriksa kondisi surat suara. Apabila surat suara yang diterima rusak, dapat diberi surat suara pengganti hanya 1 kali. Jadi setelah tadi daftar, lalu duduk di antrian, setelah kira-kira bilik kosong, dipanggil oleh Ketua KPPS, lalu pemilih mengambil surat suara dan mengecek apakah surat suara rusak atau tidak. Kalau rusak, dia bisa minta ganti tapi hanya 1 kali. Selanjutnya, bagi pemilih penyandang disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping, harus mengisi formulir model C pendamping KPU. Dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Lalu setelah dapat terima surat suara dari Ketua KPPS, pemilih langsung menuju bilik dan pemilih mencoblos surat suara pada bilik suara. Pemilih dilarang membawa HP atau kamera. Setelah pemilih mencoblos di bilik suara, lalu pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos dan dimasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan sesuai dengan warnanya. Surat suara berwarna abu-abu itu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning itu untuk pemilu anggota DPR. Surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD. Surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPRD provinsi. Surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPRD kabupaten atau kota. Setelah itu, setelah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, selanjutnya pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum keluar TPS, dipandu oleh anggota KPPS. Dalam hal pada wilayah kerja KPPS terdapat pemilih yang tidak dapat memberikan suaranya di TPS
karena menjalani sakit di rumah atau tahanan sementara atau rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, Ketua KPPS membagi tugas kepada anggota KPPS untuk bertugas mendatangi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS selanjutnya mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir C hadir DPTB KPU. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir model C daftar hadir DPK KPU. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan surat suara di TPS terdekat. Jadi jam 7.00 sampai jam 11 itu dipergunakan untuk DPT daftar pilih tetap, sedangkan di atas jam 11 itu kesempatan untuk daftar pemilih tambahan, sedangkan jam 12 itu diberikan kesempatan untuk warga DPK. DPK itu apa? DPK itu adalah warga yang memiliki hak pilih tetapi belum terdata di DPT dan DPTB. Juga bisa memilih. Pemilih dengan kategori ini disebut DPK atau daftar pemilih khusus. Jadi DPK ini datang dengan membawa bukti KTP elektronik di TPS yang sesuai dengan alamat KTP. Nah, mungkin sekiranya cukup dari sharing-sharing saya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.